Pagi ini kita akan mempelajari konversi rangkaian kontrol ke ladder diagram PLC. Apa maksudnya konversi rangkaian kontrol ke ladder diagram PLC? Maksudnya adalah bagaimana cara kita mengubah dari rangkaian kontrol ke ladder diagram pada PLC. Itu maksudnya. Yang kedua, apa saja yang harus kita pahami apabila kita mau merubah rangkaian kontrol ke ladder diagram PLC. Ada 4. Yang pertama adalah identifikasi diagram input dan output diagram kontrol ataupun rangkaian kontrol. Yang kedua, kenali pengalamatan input dan output. Yang ketiga, pahami instalasi dasar dari hardware PLC. Yang keempat, pahami program software antarmuka PLC. Namun, dalam hal ini dari 4 hal pokok yang sudah saya katakan, ada 2 hal yang paling penting dalam mengubah dari rangkaian kontrol ke ladder diagram PLC. Apa saja dia? Yang pertama, identifikasi diagram input dan output diagram kontrol. Apa maksudnya? Di sini kita harus paham pada rangkaian kontrol tersebut mana bagian input dan mana bagian output pada rangkaian tersebut. Kita harus kenal ya, harus bisa membedakan mana bagian input dan mana bagian outputnya. Yang kedua, kenali pengalamatan input dan output. Nah, hal penting apa yang paling penting di sini adalah alamat ya. Apabila kita salah memberikan alamat, contoh inputnya kita berikan 000, ternyata yang kita buat di ladder adalah 001, maka itu akan bisa membuat kesalahan dalam program. Nah, itu dia. Jadi ingat, ada 2 hal yang paling penting, yaitu identifikasi diagram input dan output, baru yang kedua adalah pengalamatan. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh rangkaian kontrol, yaitu rangkaian DOL ataupun rangkaian direct online. Nah, di gambar kamu perhatikan, di gambar kita lihat mulai dari atas, sebagaimana waktu kelas 11 kamu sudah lihat. Saya rasa kamu sudah terbiasa dengan gambar ini ya, yaitu dimulai dari MCB, tombol off ataupun push button off, tombol on, berikutnya ada pengunci normally open dari kontaktor 1, 14-13 ataupun 13-14, itu sama saja. Baru berikutnya ada coil kontaktor 1, yaitu A1 dan A2. Nah, tadi sudah saya terangkan bahwa ada 2 hal penting yang harus kita ketahui dari rangkaian kontrol ini. Yang pertama, apa saja? Kita harus tahu yang mana bagian input dan outputnya. Nah, kita perhatikan di sini dari gambar rangkaian ini, yang paling penting kita ketahui mana inputnya. Inputnya di sini adalah yang pertama adalah tombol off, yang kedua adalah tombol on. Itu bagian inputnya. Sementara bagian outputnya adalah kontaktor, yaitu coil, kontaktor A1 dan A2. Nah, itu dulu yang pertama kita ketahui. Identifikasi diagram input dan output diagram kontrol, yaitu tombol off dan tombol on. Sementara outputnya adalah kontaktor magnet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenali pengalamatan input dan outputnya. Nah, tadi saya katakan alamat sangat penting ya. Kode yang akan kita buatkan sangat penting. Nah, sekarang kita sepakati kode input yang kita berikan ke tombol off itu adalah 001 ya. Kode input yang kita berikan atau alamat yang kita berikan pada tombol off adalah 001. Kode input yang kita berikan ke tombol on adalah 000.
Nah itu ya, itu harus diingat. Sehingga nanti saat kita membuat program, kita harus tahu tombol on itu harus menggunakan kode 000, sementara tombol off itu harus menggunakan 001. Jangan terbalik, bisa salah program. Baru yang berikutnya, kontaktor ataupun coil A1 A2 kita berikan dengan alamat 1000. Nah, ingat 1000. Nah, setelah kita pahami yang kedua itu, kita sudah tahu input outputnya, kita sudah berikan alamatnya, maka bagaimana cara membuat diagram laddernya? Nah, perhatikan perbandingan antara rangkaian kontrol dengan rangkaian laddernya. Nah, kalau tadi di sini bagian atas itu adalah fasa, bagian bawah itu adalah netral, maka setelah dirubah ke diagram ladder, berubah posisi. Kalau kita putar ini, rangkaian kontrol ini sebesar 90 derajat, maka berubah di sini fasa menjadi sebelah kiri, netral jadi sebelah kanan. Saja ini telah berubah. Jadi bagaimana cara membuatnya? Ini tidak jauh beda, Setelah diputar, maka kalau di sini tadi tombol off yang pertama itu sebenarnya sama saja ya, Bisa nanti tombol off pertama di sini, bisa tombol off yang terakhir. Namun kita sepakati tombol on yang pertama, tombol on. Maka kita lihat posisinya, tombol on dengan alamat 000, berikutnya diberikan pengunci 1000. Kenapa? Karena di sini adalah alamat si K1. K1 tadi apa alamatnya? 1000. Makanya di sini diberikan 1000. Nah, dan ingat ini diparalelkan. Dari mana asal diparalelkan? Nah, di sini tadi dia juga sudah diparalelkan. Nah, dengan tadi dipindahkan di rangkaian ladder, dia juga diparalelkan. Ya. Berikutnya tombol off. Tombol off dengan tombol on dihubungkan secara apa? Seri dan perhatikan ini rangkaian saja, rangkaian seri, maka posisinya juga diserikan dengan tombol off. Ya. Berikutnya output. Outputnya adalah 1000 karena kontaktor tadi kita berikan alamat dengan 1000. Inilah caranya mengubah rangkaian kontrol menjadi rangkaian ladder ataupun diagram ladder pada PLC. Nah, jika kita merangkai ini di PLC control, maka dari gambar di atas, bahasa program yang akan kita buat di program konsol adalah, ingat ya, kemarin sudah ada bahasa instruksi yang harus kita gunakan ataupun tombol instruksi yang harus kita gunakan. Dan di awal kita membuat program, sebagai passwordnya clear monitor clear. Inilah passwordnya, jangan sampai lupa. Namanya pun password, berarti kata kunci. Nah, semua kita awali dengan clear monitor clear. Setelah itu bagaimana? Kita masukkan dengan load 000. Berarti yang ini dia load 000 atau load 000. Right. Nah, selalu diakhiri dengan kata write. Artinya apa? Kita menuliskan perintah dengan load 000. Baru berikutnya kita OR-kan. Karena dia hubungan paralel, maka kita OR-kan dengan kode 1000. Ya. Nah, ingat ya, ini ada kesalahan sedikit. Nah, ini seharusnya setiap ada perintah maka harus diikuti kata write ya. Ini ada kesalahan tambahkan nanti kata write. Berikutnya antara tombol on dengan tombol off itu dihubungkan seri, maka kita gunakan kata N ya, kata N. N dengan siapa? Dengan tombol off, yaitu dengan alamat 001 dan diakhiri dengan kata write. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya ada output, yaitu dengan kode 1000 write. Nah, ingat, setelah kita menuliskan semua perintah yang akan kita buat dalam program, maka selalu diakhiri dengan
yang artinya adalah N atau mengalami program yang kita buat. Lalu buatkan kata why. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara membuat program pada PLC dan PLC-nya menggunakan Kotlin. Nah, demikian yang bisa ada pertanyaan kami tanyakan melalui WA atau Google Classroom. Demikian, tetap semangat, selamat pagi.